Manusia terlahir di dunia yang penuh kuasa Sang Pencipta sebagai ciptaan yang paling sempurna. Doa yang terucap dari setiap insan akan mengudara kepada Sang Maha Agung, berharap akan ketenangan jiwa, berujung pada keselamatan. Sesungguhnya tidak dapat dihindari suka dan duka itu, sebab keduanya adalah anugerah bagi pendewasaan diri. Terpelajar, kebajikan, dan rumah ibadah sebagai sumber ketenangan adalah filosofi Klenteng Buntekbio di Banyumas. Bukan hanya tempat ibadah yang memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, namun juga rumah sosial yang mengekspresikan nilai-nilai pendidikan luhur kebudayaan Tiongkok. Sebagai bentuk pelestarian budaya dan karakter masyarakat dalam nilai sosial agama. Sekitar tahun 90-an, kami menemukan satu lembar sertifikat tanah dengan tulisan eigendom, tanah milik negara. Nah, kemudian di situ bertuliskan bahasa Belanda dan tertulis tahun 1826. Kemudian karena kertas ini sudah terlalu tua dan juga terbuat dari jerami bahan bakunya, sehingga memang kertasnya kondisinya sudah hancur. Nah, pada saat itu kertas sertifikat ini kami ajukan ke kantor agraria pada saat itu, dan ternyata bisa diperbaharui, ya. Nah, ternyata dari sejarah yang kami lacak dan kami temukan sampai saat ini bahwa tanah untuk berdirinya bangunan Klenteng Buntekbio Banyumas ini adalah tanah eigendom yang dikuasakan kepada Bapak Ong King Swi. Nah, Bapak Ong King Swi ini bertemu dengan Bapak Cheong Ahway. Pada saat itu Bapak Cheong Ahway adalah seorang kapiten Chinese Holland. Nah, kemudian dua tokoh ini menyampaikan obrolan-obrolan yang mana disampaikan ingin membuat satu bangunan permanen di atas lahan tersebut yang tujuannya adalah untuk kegiatan-kegiatan sosial budaya, sosial kemasyarakatan, sosial kematian, dan juga sosial pendidikan. Singkat cerita, bangunan tersebut selesai dibangun dan kemudian ada bukti sejarah lagi yang juga sama dengan apa yang disampaikan tersebut. Sekitar tahun 2017, seorang guru besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto bernama Profesor Dr. Sugeng Priadi menyampaikan bahwa dalam catatan sejarah berbahasa Belanda ada tertulis bahwasanya di tepi Sungai Serayu, di tepi Jalan Lidigan yang dikenal masyarakat dengan sebutan Sudagaran, ada satu bangunan permanen yang dikenal dengan Chinese Holland School. Nah, ternyata yang dimaksud adalah bangunan kelenteng masa lalu sebelum digunakan kelenteng memang untuk sekolahan. Dan sekolahan ini dikenal oleh masyarakat Banyumas sebagai sekolahan Dwi Tunggal. Klenteng Buntekbio Banyumas adalah kelenteng akulturasi budaya. Jadi kalau dilihat dari awal tata cara ritual di altar Tuhan Allah,
khusus untuk di Kelenteng Buntek Bio Banyumas itu memang hampir sama atau mirip-mirip dengan tradisi sembahyangan kejawen, yang mana di Kelenteng Buntek Bio Banyumas kami biasa menyebutnya adalah kepada Yang Agung dan Mulia Dienkung atau Bapak Langit, Yang Mulia Timunyang atau Ibu Bumi, dan yang masing-masing kuasa di 4 penjuru atau Tungsinan Pai. Sedangkan tradisi sembahyangan kejawen itu adalah Popo Langit, Biung Bumi, sedulur papat 5 pancer. Nah, kemudian diawali dari tata sembahyangan yang seperti ini di altar Tuhan Allah. Kemudian Kelenteng Buntek Bio Banyumas kebetulan yang terletak ada di kota Banyumas Kota Lama, sehingga memang banyak sekali dalam ritual-ritual persembahyangan dipengaruhi oleh budaya kejawen. Ya. Pada tahun 1992 kami mendapatkan petunjuk untuk mendirikan satu bangunan berbentuk pendopo yang terletak di antara altar Tuhan Allah dan bangunan induk atau ruang sembahyangan Kongco Hotek Chengsin pada saat itu. Kemudian di tahun 1993 pada saat ada seorang medium dari Jakarta datang ke Kelenteng Buntek Bio pada saat itu, karena ada keperluan dengan Kongco Hotek Chengsin, beliau seorang medium yang fasih berbahasa Mandarin, tapi masih sulit untuk bicara bahasa Indonesia. Setelah komunikasi dengan Kongco Hotek Chengsin pada saat itu selesai, tamu ini berpamitan akan pulang, tapi pada saat beliau turun dari pendopo pada waktu itu, ternyata ada energi yang masuk kembali ke dalam tubuh medium tersebut. Kemudian singkat cerita, dalam komunikasi tersebut menggunakan bahasa Banyumasan, ternyata energi yang masuk adalah energi dari Mbah Kuncung. Beliau menceritakan dalam bahasa Banyumasan bahwa Mbah Kuncung adalah leluhur orang Banyumas. Bahkan beliau di masa hidupnya dulu rumah tinggal ada di tempat yang saat ini didirikan kelenteng. Ratusan tahun sebelum tempat ini didirikan kelenteng, beliau tinggal di sini, dan diceritakan letak rumah beliau adalah di tepi Sungai Serayu. Kemudian pada tahun 1996 altar Mbah Kuncung berkenan untuk adanya pamor 3 buah pusaka keris dan beberapa pusaka lainnya. Kalau dilihat dari ritual sembahyangan yang ada di Kelenteng Buntek Bio Banyumas, seperti halnya sembahyangan cengbeng atau sadran, kita masih menggunakan sajian untuk menghormati para leluhur masyarakat Banyumas. Dengan adanya jajanan pasar di atas tampah, kemudian ada pembakaran kemenyan, kemudian juga di bawah meja altar King Hoping yang terletak di halaman depan Kelenteng Buntek Bio Banyumas, juga terdapat adanya sajian-sajian yang berupa daun ranting pohon beringin, kemudian pohon padi komplit dari akar sampai bulir padinya, kemudian kayu bakar, ada kendi, ada gogok, ada wajan dari tanah, kemudian kendi yang berisi air Sungai Serayu yang ditutupi kain kafan, ada kayu bakar, ada solet yang terbuat dari tempurung, kemudian sorok, kemudian kukusan, dan lain-lain. Ini merupakan akulturasi budaya Chinese dan budaya kejawen yang pernah
ada di kelenteng Butekbio Banyumas yang tidak ada di kelenteng-kelenteng lain. Kemudian setiap bulan Juni, sekitar awal-awal Juni, kita ada sembayangan ritual pembakaran tebu dan cipret pojok 4 Kota Banyumas. Ini adalah sembayangan permohonan keselamatan dan pengayoman dari Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah atau Dien, dan Baurokso Bumi atau Kongco Hotek Changsin. Setelah tebu yang digunakan untuk sembayangan King Tikong pada bulan pertama tanggal 9 Imlek, segala sajian yang ada di sembayangan King Tikong tersebut dan sepasang tebu pada sembayangan bakar tebu ini, tebu dan segala sajian dibakar, kemudian setelah jadi abu dicampur dengan air 5 sumber mata air dan bunga mawar yang selanjutnya akan dicipretkan atau disiramkan di 4 pojok Kota Banyumas. Setelah melalui sembayangan jam 12 malam, sembayangan bakar tebu. Nah, ini juga merupakan sebuah tradisi ritual kejawen yang ada di kelenteng Butekbio Banyumas. Dan saya kira ini adalah salah satu bukti kita mengadakan kegiatan yang benar-benar kelenteng Banyumas itu merujuk kepada akulturasi budaya. Kemudian pada bulan 7 penanggalan Imlek tanggal 29 kita ada sembayangan rebutan, yang mana dalam sembayangan rebutan ini ritualnya mirip-mirip dengan sembayangan cengbeng. Cuman bedanya kalau di sembayangan rebutan kita ada pembagian sembako kepada masyarakat kurang mampu, kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 paket setiap tahunnya. Nuansa pada kelenteng Butekbio sangat kental dengan nilai-nilai budaya Jawa dan Tionghoa. Dengan adanya sosok Mbah Kuncung yang diyakini sebagai eksistensi akar budaya Jawa. Proses akulturasi budaya ini menunjukkan bahwa penganut Konghucu sangat terbuka di Banyumas. Ini adalah bangunan pendopo, ya. Bangunan pendopo, tapi ini memang nggak sempurna karena bangunan pendopo ini tidak ada sakaguru. Kalau bangunan ini menggunakan sakaguru 4 tiang ada di dalam, maka bangunan ini akan sempit. Padahal bangunan ini digunakan untuk sembayang atau ritual persembayangan secara jamaah. Sehingga memang pendopo ini sepertinya kurang komplit. Tapi secara umum pendopo ini disesuaikan dengan standar dari Keraton Mataram Solo. Sebagai contoh, kita bisa melihat ukiran-ukiran di setiap tiang ini mirip-mirip dengan pendopo di Keraton Solo Hadiningrat. Kemudian kita lihat di atas balok layang di sana itu ada rooster yang terbuat dari ornamen bunga padma. Itu adalah identitas dari kejawen, bunga padma itu yang warna jambon. Kemudian ukiran-ukiran itu juga kita lihat di bawah genteng ini, bawah genteng, karena ini adalah kejawen sehingga di bawah genteng menggunakan rempe-rempe. Ini namanya rempe-rempe. Rempe-rempe. Jadi kalau bangunan Chinese art ya, di bawah genteng kita lihat di bangunan sebelah selatan itu menggunakan tulisan-tulisan Mandarin yang bertuliskan Fu dan Shou. Ya, Fu adalah rezeki, Shou adalah panjang umur. Tapi karena ini adalah bangunan kejawen, kita menggunakan rempe-rempe seperti layaknya yang ada di pendopo Keraton Solo Hadiningrat. Di atas genteng di ujung sana, atapnya bentuknya adalah limasan, ya.
bentuknya limasan, kemudian ada sepasang nogo. Nogo itu bukan naga. Kalau naga ada tanduknya, kalau nogo menggunakan mustika, ya, menggunakan mahkota. Nah, kemudian mengapit di tengah-tengah adalah mengapit mustika. Kita bisa lihat, kalau nogo adalah ular besar yang menggunakan mahkota. Tapi kalau naga itu adalah ular besar yang ada tanduknya. Dan kalau naga itu punya kaki, tapi kalau nogo tidak punya kaki. Karena nogo adalah ular yang besar yang menggunakan mahkota. Tenang, tenang, ketenangan. Rasakan ketenangan, kedamaian ilahi, dan selaraskan hanya pikiran, cinta, dan niat baik jika kita ingin hidup dalam kedamaian dan harmoni. Menghadap kepada Sang Kuasa adalah titik kedamaian untuk dapat mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup ini. Ini bukan lagi tentang apa yang kamu, aku, dan mereka dapatkan di dunia. Ini adalah bagaimana kita mengabdi kepada Sang Kuasa, serta jejak para leluhur akan senantiasa mengiringi langkah kita untuk menjadi teladan yang baik sepanjang hidup. Kelenteng Buntek Bio memberikan nilai kebajikan dan ketenangan yang kekal.